Assalamualaikum teman Mina. Pernahkah kalian berlebih-lebihan dalam membeli sesuatu, makan terlalu kenyang, atau bahkan tidak sadar memboros-boroskan uang kalian sendiri? Dan bagaimana sih hal itu disikapi dalam Islam? Dalam Islam, berlebih-lebihan disebut juga ghulu. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah membenci orang yang berlebih-lebihan. Dalam ayat ini sudah jelas Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sudah sepatutnya kita sebagai makhluknya untuk bersikap tidak berlebih-lebihan. Dalam hal lainnya telah disebutkan pula dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, makanlah apa yang kamu inginkan dan pakailah apa yang kamu inginkan, selagi kamu tidak menimpa dua perkara, yaitu sikap berlebih-lebihan dan sombong. Tafsir Ibnu Katsir, sanadnya Sholih Al-Bukhari. Hadis tersebut juga menerangkan agar kita tidak berlebih-lebihan, terutama sombong. Lantas, jika kita sedang punya banyak uang nih, bagaimana sikap kita membelanjakan hartanya? Hal ini diterangkan dalam surat Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi, jangan berlebih-lebihan dalam urusan membelanjakan harta kita dan sesuaikan dengan kebutuhan. Teman Mina, lalu bagaimana yang wajib kita lakukan agar terhindar dari sikap berlebihan? Kita selalu menjaga sikap pola hidup yang sederhana dan tidak sesuai apa yang kita butuhkan. Bukan berdasar atas kemauan hawa nafsu kita yang membuat terlalu berlebihan dalam bermuamalah. Dan tak lupa pula menghindari sikap hidup boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Robnya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Teman Mina, dalam literatur Islam berbicara kesederhanaan bukan perkara baru. Rasulullah bahkan secara terang-terangan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya penampilan fisiknya, bahkan kesederhanaan diterapkan Rasul dalam kesehariannya di rumah tangga. Hal itu kemudian diteladani oleh putrinya Siti Fatimah. Bersama Ali, Siti Fatimah rela hidup dalam keterbatasan dan menyumbangkan harta tak seberapanya bagi siapa saja yang membutuhkan. Di sisi lain, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan menerapkan kesederhanaan hidup dengan mengamalkan harta dan dirinya untuk membantu masyarakat miskin di sekitar Kauman, di mana bersama muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan membagikan makanan kepada warga di sekitar alun-alun. Keteladanan Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi nadi gerakan di Muhammadiyah dan Aisyah yang diterjemahkan menjadi gerakan Al-Ma'un. Nah teman Mina, bisa kita contoh perilaku tersebut, pola hidup sederhana yang manfaat serta tak berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhan dan tetap mengedepankan prinsip beramal serta tidak menjadi orang yang boros. Pada dasarnya, bila bicara mengenai sederhana adalah sikap mengedepankan kebijaksanaan dalam memenuhi kebutuhan hidup kita untuk tidak berlebihan atau menghambakan harta. Teman Mina bisa memilah mana yang menjadi prioritas dan perhatian, baik tenaga maupun harta. Jadi bagaimana? Sudah siap untuk mengamalkan hidup sederhana?